Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Baik. Baik, hari ini kita masuk di pertemuan yang kedua, yaitu tentang coding. Di minggu-minggu kemarin kita sudah bahas tentang coding dan AI. Hari ini kita kembali bahas tentang etika dalam menggunakan AI ya. Namun sebelumnya perlu bertanya dulu, apa itu kepanjangan dari AI? Apa artinya AI? Ya, minggu kemarin kan sudah dibahas, sudah disampaikan tentang AI. Apa itu AI? Ya, siapa yang menjawab? Hah? Apa itu AI? Artificial Artificial kecerdasan. AI itu kepanjangannya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi dalam sistem komputer itu dibuat direkayasa secerdas mungkin seperti pikiran manusia. Itu namanya kecerdasan buatan. Kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Yang berikut, apakah kalian pernah menggunakan AI? Apa ada yang sudah pernah menggunakan AI misalnya ChatGPT? Google Lens, Google Translate? Siapa yang sudah pernah menggunakan Google Lens atau Google Translate? Bukan Google Chrome, Google Translate untuk menerjemahkan bahasa asing, misalnya bahasa Inggris. Belum pernah. Nanti kali ini kita akan mempelajari tentang etika dalam menggunakan AI, misalnya etika dalam menggunakan Google Lens atau Google Translate, atau etika dalam menggunakan AI ChatGPT. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang etika, kita akan mengetahui apa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Khususnya dalam materi etika menggunakan AI. Ada beberapa tujuan yang harus kita capai setelah mempelajari materi etika menggunakan AI. Itu yang pertama, para siswa atau adik-adik semua, anak-anak semua bisa menjelaskan tentang pengertian etika dalam konteks kecerdasan buatan. Kecerdasan apa?
etika menggunakan AI. pengertian etika dalam AI. Apa itu etika? Etika adalah Dalam konteks teknologi AI, etika adalah aturan moral. Moral yang mengatur perilaku dalam menggunakan teknologi. Jadi moral. Kata kuncinya moral dan mengatur perilaku. Dalam konteks AI, etika berarti menggunakan kecerdasan buatan secara bertanggung jawab, adil, itu etika dalam menggunakan AI. Menggunakan kecerdasan buatan atau menggunakan AI secara bertanggung jawab, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Termasuk tidak merugikan dirimu sendiri. Nah, tidak merugikan diri kita sendiri. Apalagi merugikan orang lain. Nah, yang berikut prinsip etika. etika dalam AI atau kecerdasan buatan. Prinsip yang pertama, transparansi. Transparansi, AI harus digunakan dengan jujur, tidak menipu. Nah, transparansi, keterbukaan digunakan dengan jujur atau tidak menipu. Yang berikut Keadilan, keadilan adil. tidak mendiskriminasi atau pihak tertentu. Keadilan tidak mendiskriminasi atau merugikan pihak tertentu. Lalu tanggung jawab. penggunaan bahasa yang akibat dari AI. Setelah kalian menggunakan AI, kalian harus punya rasa tanggung jawab. Entah itu salah atau benar, tapi punya rasa Tanggung jawab. Ketika dipermasalahkan, kalian mampu bertanggung jawab. Yang berikut, keamanan. Keamanan dan privasi, Menjaga data pribadi dan informasi orang lain. Menjaga data pribadi dan privasi orang lain. Informasi. Data pribadi, biodata, ya. Biodata nama, tempat tanggal lahir dan sebagainya dan sebagainya. Itu harus dijaga keamanannya, tidak boleh sebar sembarangan. Baik kalian secara pribadi maupun privasi. Privasi apa? Orang lain. Baik dalam privasi data pribadi kita maupun data pribadinya orang lain. Tidak boleh menggunakan AI untuk menyebarkan berita hoax atau berita-berita atau data-data orang lain. Itu tidak boleh, ya. Itulah prinsip dari etika kecerdasan. Etika kecerdasan apa? Contoh, Buatan. Yang berikut contoh etika. Itu yang baik. Menggunakan AI untuk membantu belajar. membantu belajar. Dua, AI dapat membuat desain kreatif. Tiga, menggunakan AI untuk content. Itu. Lihat, ya. Menggunakan AI untuk membantu belajar. Kalian bisa menggunakan AI untuk mencari bahan referensi, memecahkan masalah soal yang sulit. Gunakan AI, tapi sewajarnya. Ya. Lalu AI digunakan untuk desain kreatif. Dengan menggunakan AI kalian bisa mendesain, membuat foto kalian, membuat poster dan sebagainya. Kreativitas. Jadi itu bentuk etika dalam Menggunakan AI
Basic sudah. Sudah. Yang berikut kita perlu bagikan tugas untuk didiskusikan. Kita bagikan tiga kelompok. Lalu kalian berdiskusi tentang dampak dari menggunakan AI. Ini sudah ada tiga kelompok yang saya bagikan. Kalian silakan mendiskusikan bersama teman-teman untuk mencari jawaban. Nanti sebentar hasilnya dipresentasikan di depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Diskusi ya. Bersama teman-teman. Putar meja. Sudah, lihat betapa cepatnya dia menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Saya sedang belajar coding. I am learning coding. Itu contoh dari AI Google Translate. Yang berikut masih ada satu lagi AI yang akan dulu kasih pertanyaan, yaitu tentang AI ChatGPT namanya. Nanti kita akan lihat bagaimana kerja dari ChatGPT. Di sini misalnya Pak Guru minta bantu bantuan
pemimpin tadi. Ya, apakah dia mampu menjawab? Nah, lihat di dalamnya. Betapa cepatnya kuliah AI dimiliki untuk menjawab segala persoalan yang kita buat. Sudah? Lihat, sudah. Ini namanya AI ChatGPT. Berikan saya penjelasan apa penyebab terjadinya gempa bumi, dia akan menjawab. Ya. Gempa bumi tektonik, dia menjelaskan macam-macam gempa bumi yang terjadinya, termasuk aktivitas gempa gunung, permukaan bawah tanah. Betapa canggihnya kecerdasan artifisial atau AI ChatGPT untuk menjawab segala permintaan yang kita minta. Tapi ingat kembali ingat etika tadi ya, menggunakan AI harus dengan baik, jujur, adil, bertanggung jawab, sebaik mungkin. Jangan merugikan orang lain dan jangan merugikan diri sendiri. Ingat kembali ke etika dalam menggunakan AI. Dan itu contoh-contoh dari AI yang kita gunakan. Sekarang sudah lihat? Nah, sekarang kembali ke kelompok masing-masing, fokus. Pertanyaan yang ada di dalam IKP, cari apa penyebab ketika kita menggunakan AI dan apa solusi yang kita berikan. Apa penyebab ketika kita terlalu sering menggunakan AI? Lalu solusinya apa? Nah, ini kelas kelompok 1 mendiskusikan tentang apa dampak menggunakan AI dalam membuat game. Kira-kira dampak ketika kita membuat game itu dampak apa yang terjadi pada diri kita? Dampak negatif. Lalu solusinya bagaimana? Itu didiskusikan. Nanti sebentar dipresentasikan hasilnya. Lalu di kelompok 2 diskusikan tentang AI membuat berita palsu. AI membuat berita palsu. Kalau AI kalian gunakan untuk membuat berita palsu, kira-kira apa dampaknya dan solusinya bagaimana? Kelompok 3, ini dampak AI ketika menggunakan AI untuk menyuntik kebencian. Kalau AI kalian gunakan untuk menyuntik kebencian, kira-kira dampaknya apa?
Dan apa penyebabnya? Menyebarkan informasi palsu. Menyebabkan penyebaran informasi palsu. Tidak boleh menggunakan AI untuk menyebarkan berita palsu atau berita bohong. Nanti berita yang benar menjadi salah. Lalu solusinya? Menggunakan AI dengan baik, jujur dan bijak. Solusinya menggunakan AI dengan jujur, baik dan bijak. Harus dengan jujur, menyampaikan informasi atau berita sesuai dengan yang sebenarnya. Tidak boleh kadang-kadang, Tidak bohong. tidak bohong. Baik, itu hasil diskusi dari kelompok 2. Baik, mari kita berikan aplaus. Sekarang kita ke kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan tentang kasus penggunaan AI untuk menyontek ujian. Dampaknya tidak jujur dan tidak bertanggung jawab, kurang kesiapan belajar. Solusinya, kita harus bertanggung jawab dalam menggunakan AI, melakukan dengan jujur dan dalam penggunaan AI. AI untuk menyontek. Mereka kasih contoh kasus AI untuk menyontek ujian. Penyebabnya apa? Kesiapan belajar tidak ada. Ya? Tidak ada kesiapan belajar dari kalian. Maka AI itu jangan gunakan untuk menyontek ujian. Lalu yang kedua apa? Selain kesiapan belajar, Siap belajar, tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. lalu tidak bertanggung jawab, tidak jujur. Harus mengerjakan soal sesuai dengan pikiran kita dan masih sendiri. Jangan gunakan AI untuk menyontek bisa ujian. Lalu solusinya? Solusinya, kita harus bertanggung jawab dalam menggunakan AI. Kedua, melakukan dengan jujur dalam penggunaan AI. Harus bertanggung jawab. Lalu jujur. Menggunakan AI apa adanya untuk cari sumber belajar yang lain. Tetapi jangan menggunakan AI untuk menyontek di saat ujian. Tidak jujur. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Tadi kita sudah tahu, kita sudah bahas, kalian sudah paham tentang setiap kita menggunakan AI pasti ada dampak positif dan dampak Negatif. negatif. Banyak kemudahan yang kita peroleh ya setelah ketika kita menggunakan AI, tetapi ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dan itu perlu kita harus menggunakan AI dengan bijak. Seperti contoh kasus tadi, tidak boleh menggunakan AI untuk menyontek saat ujian. Itu contoh dampak negatif. Tidak boleh menggunakan AI untuk menyontek ujian. Tetapi AI digunakan untuk mencari bahan referensi untuk belajar boleh. Itu boleh.